Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak teteh, pemirsa Dulur Sultan yang saat ini tengah menyaksikan sultantv.co. Ketemu lagi tentunya bareng Faiz Ginanjar untuk edisi hari ini 15 Juli tahun 2020. Kenapa hari ini kok grogi banget Faiz ya? Dan seperti biasa teman-teman, tentunya Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa sultantv.co untuk sama-sama memfollow semua sosial media sultantv.co di Instagram, kemudian juga di YouTube ya, dan teman-teman di Twitter dan juga di fanspage, karena dengan teman-teman memfollow ini teman-teman akan update kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman sultantv.co. Nah teman-teman, seperti biasa tentunya kalau sudah hari Rabu, teman-teman di jam 4 sore Faiz sudah tidak sendiri lagi. Bukan tanpa alasan hari ini Faiz agak-agak sedikit grogi dan berbeda dari biasanya. Karena memang bintang tamu di sore hari ini teman-teman, alhamdulillah akhirnya kreatif mengabulkan doa-doa Faiz selama ini ya. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa ya. Yang pertama ini ada Kakak Ratu Stefani, owner Ras Ice. Halo. Halo Kakak Ratu. Iya, jangan grogi, Faiz. Tenang aja, nggak akan ngegigit kok aku. Memang Kita udah jinak. getaran-getaran grogi itu sampai sekarang masih ada sih Kak. Betul. Kemudian juga sudah hadir ini teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul ya. Ada Kakak Ratu Anne, owner and beauty. Halo beauty. Anne Beauty. Kakak mungkin bisa disapa-sapa dulu Kakak Ratu Anne. Assalamualaikum. Siap. Kemudian juga Kak Stefani mungkin bisa disapa-sapa dulu. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat sore. Nah, teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul ya, tentunya selama 1 jam ke depan ini nanti Faiz akan ngobrol-ngobrol bersama 2 narasumber yang sudah hadir di sultantv.co di sore hari ini, terkait untuk tema kita di sore hari ini, yaitu peluang bisnis kecantikan yang menjanjikan. Nah, kalau kita ngomongin soal peluang bisnis, teman-teman tentu setiap tahunnya memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Maksudnya kalau tahun ini bisnisnya lebih ke ramai di mana, kemudian tahun berikutnya ini mungkin akan lebih ramai di mana. Tapi kalau ngomongin soal kecantikan, sepertinya setiap tahun mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Langsung saja mungkin ini Kakak Ratu Stefani mungkin bisa diceritakan Kak, ini Ras Eye itu apa sih Kak? Ras Eye itu adalah nama toko store yang lagi saya geluti ini. Bidangnya tuh di optik. Kita tuh jualan kontak lens. Aku tuh menggeluti bisnis ini dari 2015, awalnya online, terus akhirnya aku buka offline store di tahun 2017. Siap, jadi memang ini yang fokus hanya di mata ya Kak ya? Iya, di mata, makanya namanya Ras Eye. Ras itu sebenarnya singkatan dari nama saya, Ratu Anistafiani. Eye itu sesuatu yang berhubungan dengan mata. Jadi bukan cuma kontak lens sih, nanti kita kedepannya akan expand ke kacamata juga. Wow, jadi memang kalau melihat dari kacamata Kak Stefani, bisnis kecantikan dari tahun ke tahun seperti apa sih Kak? Dari tahun ke tahun yang pastinya mengalami peningkatan ya, yang signifikan. Karena kan zaman sekarang juga, apalagi di era sosial media juga gitu kan, dimana wanita tuh selalu ingin tampil cantik gitu. Even kemarin tuh lagi lockdown di rumah aja, tapi kan tetap kayak update Instastory tetap berjalan. Jadi kayak orang masih terlihat ingin cantik lah. Siap. Nah, kemarin kan sempat, bahkan sampai saat ini Indonesia masih menjadi salah satu penyebaran COVID-19 Kak. Iya. Ada sedikit goyang Kak ketika memang COVID itu berlangsung sampai saat ini, atau seperti apa? Waktu awal-awal banget iya, kita mengalami sedikit penurunan melalui, kita dilihat dari omset ya. Pasti semua di bidang pengusaha yang lainnya juga pasti merasakan lah, terdampak juga, ikut terdampak. Dan saya juga, cuma karena saya bisnisnya bukan cuma offline tapi online juga, jadi terbantu dari online-nya. Siap. Jadi memang awalnya agak sedikit goyang, kemudian sekarang sudah stabil lagi Kak ya? Stabil lagi. Siap. Dan untuk teman-teman semua yang pengen tahu di mana sih lokasinya Ras Eye, mungkin bisa dikasih tahu Kak Stefani? Nah, untuk saat ini kita ada 3. Yang pertama itu di Ramayana Mall Serang, di lantai dasar. Terus yang kedua ada di Citraland Puri. Terus yang ketiganya di City Mall Cilegon. Siap. Kemungkinan nanti mungkin akan nambah Insya Allah. tempat lagi.
Doakan saja, amin. Yes. Dan yang pasti teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul juga sudah hadir ya, yang tadi sudah Faiz sempat present, yaitu Kak Ratu Ane ini dari owner Ane Beauty. Kak, kalau tadi Kak Stefani fokus di mata, kalau Ane Beauty fokus di mana sih, Kak? Apa semua dari ujung kaki sampai ujung rambut? Kalau Ane Beauty Salon itu memang semuanya perawatan dari mulai rambut sampai ujung kaki gitu. Nah, buat teman-teman semua tentunya pemirsa Ngalor Ngidul di sore hari ini selama 1 jam Faiz bakal terus berbincang-bincang bersama dua narasumber yang sudah hadir tentunya di sultantv.co. Kak, mungkin bisa diceritain sih Kak awalnya sampai bisnis ini, mungkin sebelumnya pernah kerja di kecantikan sehingga akhirnya mungkin buat sendiri, punya sendiri, Kak. Sebenarnya saya latar belakangnya saya PNS. Saya seorang ASN, ibu rumah tangga juga. Jadi sama sekali memang nggak punya skill di bidang kecantikan gitu. Tapi kenapa saya minat ya karena saya melihat peluangnya yang tadi dibilangin sama Ani juga bahwa makin kesini apalagi di era digital ini orang udah lebih peduli ya sama dirinya sendiri, pengen kelihatan karena dia pengen tampil terus dia lebih perhatian sama badannya gitu kan. Jadi dia pengen dari mulai kuku, rambut, pengen semuanya tuh oke gitu. Makanya saya ngeliat peluang itu, awalnya sih nggak nyangka juga bisa sampai sekarang kayak gitu, karena saya nggak punya skill, jadi iseng-iseng berhadiah aja. Lama-lama udah terjun, mau nggak mau harus belajar. Siap. Kalau Kak Stefani tadi sudah punya tiga lokasi Kak ya untuk Ras Ai. Kalau Ane Beauty sejauh ini mungkin? Saya baru satu. Wow. Saya baru satu, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita mau buka cabang dan kita mau buka kemitraan juga. Siap. Kemungkinan nanti akan buka cabang sehingga teman-teman yang mungkin ada di daerah lain juga bisa tercover ya Kak ya. Tapi lokasinya masih rahasia. Aja dulu ya, nanti akan kita. Siap. Kalau Kak Ratu kan PNS iya, kemudian juga ibu rumah tangga yang memang mengurus anak-anak, kemudian juga suami, dan sekarang menjadi owner dari Ane Beauty. Merasa kelimpungan nggak sih Kak mengurus gitu banyak rutinitas atau seperti apa? Atau justru biasa saja? Sebenarnya kalau awalnya tahun-tahun pertama yang berat gitu kan, karena ya saya memang tujuannya punya bisnis ini memang pengen punya passive income. Jadi saya minta restunya dari suami saya untuk saya pengen punya penghasilan lain di luar gaji gitu kan. Karena kita punya banyak cita-cita gitu. Kayaknya kalau cuma dari ngandelin gaji aja nggak cukup lah untuk kami sekeluarga gitu. Misalnya hanya sekedar cukup, tapi kan kita nggak sampai situ kan, kita punya banyak banyak banget keinginan. Kan Biasa kerjanya juga harus lebih semangat dong gitu. Gimana caranya kita pengen punya satu bisnis yang bisa kita tinggal, tapi awalnya kan nggak bisa kayak nggak langsung sekarang, harus terjun langsung ngawasin, apalagi yang paling susah adalah salon itu adalah bisnis jasa. Betul. Jadi sulitnya ketika satu kali pelanggan merasa kapok, dia tidak akan datang lagi Kak ya. Betul gitu. Sedangkan saya sendiri tidak punya basic apa-apa tentang kecantikan. Nah, ini menarik teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul ketika Kak Ratu mengatakan bahwa memang beliau tidak punya basic apa-apa di bidang kecantikan, hanya mungkin awalnya suka merias diri ya kayak suka, kemudian juga sering datang ke salon dan lain sebagainya, tapi nggak punya basic. Nah, itu nekatnya seperti apa sih Kak? Mungkin bisa diceritakan karena memang kayaknya menjanjikan, akhirnya nekat atau memang ada dukungan dari suami, dari keluarga Kak Ratu? Nggak ada gitu. Jadi saya sama suami juga sampai sekarang kadang-kadang masih bingung. Kita tuh kayak belajar sendiri, udah terjun, udah basah, ya mau gimana lagi kan gitu istilahnya gitu. Kita cuma punya lahan, habis itu kita udah dari awal juga kalau cuma punya 2 karyawan, saya cuma punya 1 stylist, 1 terapis, dan 1 3 waktu itu dari awal mulai. Jadi target saya cuma 1 hari itu kita harus punya 10 pelanggan buat nge-cover biaya-biaya itulah gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata setelah diterjun punya dapat masalah, dapat benturan, apalagi kan jasa ya. Saya udah terjun ya, rintangannya adalah susah memang membuat orang terkesan sama hasil kerja kita. Apalagi kan kita kan skill ya, tangan. Nggak bisa, bukan kayak buatan pabrik gitu. Datang ke tempat yang sama bisa beli produk yang sama, tapi kan enggak gitu. Dari situ saya belajar
belajar manajemennya, belajar bisnisnya gitu. Gimana caranya membangun bisnis autopilot. Jadi dia bisa berjalan sendiri tanpa harus saya ada di situ. Siap, berarti awalnya sempat ikut kursus dulu Kak ya? Enggak. Saya memang nge-hire karyawan dan mereka yang saya edukasi. Yes. Jadi memang merekrut teman-teman karyawan yang memang mereka punya skill di bidang kecantikan. Kalau Kak Stefani, Kak, mata. Kalau orang awam mungkin melihatnya ketika berkaitan dengan mata ya mata gitu. Minus, kemudian juga identik dengan lens dan lain sebagainya. Tapi memang peluang untuk mata di Serang terutama di bidang kecantikan ini seperti apa sih Kak Stefani? Peluangnya sangat bagus ya, apalagi aku melihatnya di Serang ini belum ada offline store khusus untuk menjual soft lens import Korea gitu. Kalau kacamata banyak ya Kak ya? Iya, mungkin bisa dibilang memang bisnisnya tuh out of the box Yes, gitu, kayak yang kok nggak pernah kepikiran sama orang lain, gitu, betul. Iya, kayak memang awal memulai bisnis juga aku tuh tipe orang yang kayak apa ya yang belum ada di sini gitu loh, kayak terus apa yang belum teman-teman jalani juga. Saya nggak mau kayak punya bisnis yang malah jadi akhirnya kompetitor atau gimana gitu. Kayak jadi teman sendiri tuh malah jadi kayak nggak enak gitu. Jadi Padahal mah fine-fine aja ya. Iya sih sebenarnya. Nggak masalah sebenarnya. Nggak enaknya tuh terlalu besar kalau aku. Berarti kalau Kak Stefani tipe yang nggak enakan ya? Nggak enakan. Kayaknya setelah ini Faiz bakal buka deh, Faiz Eyes. Kayak gitu sih. Boleh. Mungkin kayak kita berteman udah lama banget Iya. dari zaman kita Dari masih SMP. sekolah ya, dari SMP. Jadi kalau kita memang saya mengenal baik itu, kita apa ya saling ngejaga lah. Saling menjaga. Karena kita kan bisnis itu bukan sekedar omset dan omset, Iya. tapi ada etikanya. Ada di situ, etikanya. gitu. Ini Siap. yang kita jaga Siap. sama-sama. Kalau Faiz lihat di Q-Code kan ini sama-sama Ratu namanya. Apakah memang Kak Stefani dan Kak Anu ini dari keluarga yang sama atau justru beda sih Kak? 200. Mungkin cocok Kita jadi 200. duo ya. Karena saking miripnya namanya, jadi banyak yang ketukar juga gitu. Sangkanya tuh kayak yang punya ras eye gitu, Anu. Gitu. Tapi beda ya. Beda. Antara Ratu Stefani dan Ratu Anu beda ya. Iya. Nggak ada ikatan keluarga lah ya. Dan sekarang menjadi ikatan keluarga karena persahabatan. Iya, Yoi. udah kayak saudara sendiri. Udah lama kenal Kak? Dari SMP. Dari SMP bareng berarti ya? Enggak. Beda SMP. Cuma kan biasanya kalau sering main tuh Iya. gitu. Banyak teman biasa saling sama-sama tahu kan akhirnya. Siap. Nah, kalau ngomongin soal bisnis kecantikan kan sepertinya yang tadi sudah Faiz sampaikan di awal. Sepertinya tidak akan pernah mati kayak karena setiap wanita nalurinya ingin tampil cantik seperti itu. Pokoknya pengen tampil cantik aja. Bagaimanapun pokoknya terlihat cantik dari luar. Siap. Kalau sosok influence Kak Anne, Kak Stefani tentu ada sosok yang menjadi inspirasi ketika membangun sebuah bisnis. Misalkan siapa? Kalau Kak Stefani tokoh yang ini nih keren nih gue jadiin sosok inspirasi. Inspirasi. Biasanya nggak jauh-jauh sih dari kecantikan. Siapa ya? Aku lebih suka ngelihat kayak personality seorang aja sih. Aku tuh sukanya Nana Mirdad sama Jessica. Bukan Jessica Iskandar tapi istrinya itu loh yang pemain bola itu siapa ya namanya ya? Aku lupa. Berarti dia. yang memang mereka di luar kecantikan. Di luar kecantikan. Iya, di luar kecantikan. Siap. Kalau Kak Anne? Berarti aku kayaknya lebih ngiblatnya kalau aku sering sharingnya sama dia, makanya aku sering ngobrol sama suami, dia tolak ukurnya gitu, maksudnya kayak gimana dia dan suaminya sangat fokus dan komit sama bisnis yang mereka jalani dari nol, yang saya juga tahu dari mulai online ya, gitu dari mulainya sampai bisa sekarang tuh saya tuh sampai hebat mereka gitu, bisa kompak, menjaga satu sama lain, bisa jalanin bisnisnya sama-sama. Dan emang kebetulan customer yang dari awal aku ngerintis itu ya Anne termasuk kayak gitu. Jadi kayak yang aku dulu tuh Justru nyamperin Kak ada di Anne mana. ke-trigger karena Kak Stefani ya? Iya gitu. Ya kita saling sama-sama support aja sih gitu. Aku kalau ada apa-apa ya nanyanya sama dia gitu. Udah kayak kakak sendiri, bahkan kayak urusan hal-hal pribadi juga kalau lagi galau menentukan pilihan suka nanyanya sama dia. Kayak gitu sama-sama. Siap. Nah, Kak Anne, Kak Stefani, biasanya kan kalau kita sudah ngomongin bisnis kan tujuannya profit ya. Bagaimana mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Dan biasanya yang menjadi masalah adalah ketika banyak teman-teman kita waktu sekolah mungkin ketika ingin tampil cantik, ingin mendapatkan diskon, tuh banyak tuh teman-teman yang rese itu kadangnya, gue temen lu nih diskon dong. Yang mendadak aku temen Kak,
Kalau Kak Ana menanggapi itu seperti apa deh? Sebenarnya yang pembeli adalah raja, tapi raja yang sesungguhnya itu kan nggak minta turun harganya. Betul ya. Benar banget. Raja yang sesungguhnya Tapi nggak banyak pernah ya diskon. Kak Ana ya? Banyak ya? Banyak. Tapi kalau Nah, misalnya ingat gua nggak teman SMA lo gitu kan, diskon lah 70%, 90%. Saya sih nggak pernah, maksudnya nggak pernah ditargetkan kita harus omset. Tapi memang kalau misalnya dari segi bisnis, kita harus bedakan di mana keuangan pribadi dan mana keuangan bisnis kan gitu kan. Itu kita harus mulai untuk profesional bahwa semua bisnis itu ada sistemnya loh. Betul. Jadi kita nggak bisa seenaknya ngasih diskon, ngasih potongan harga, Iya, walaupun betul. bahkan kita sendiri pun kalau misalnya Iya. saya nyalon itu dibayar Wow. gitu. Saya kayak gitu juga. Iya. Kak Ana owner dari Ana Beauty. Nyalon di tempatnya sendiri dan itu bayar. Iya. Karena itu memang udah komitmen kita gitu dari awal. Kita harus belajar untuk profesional gitu. Nggak bisa ngegampangin, nggak bisa ngegampangin karena ya kadang-kadang kebocoran kecil itu yang membuat kehancuran kan. Jadi kita harus antisipasi dari hal-hal yang Pesen dong Kak untuk teman-teman yang masih minta diskon sampai sekarang di Ana Beauty. nggak apa-apa. Kalau misalnya kita memang lagi sering adain promo juga, paling kita kasihnya free treatment, Iya, gitu kan, gitu. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Yang penting didoain aja, mudah-mudahan kita sama-sama Yes. sehat, sama-sama lancar Amin. terus rezekinya. Amin, 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 amin. Nah, teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul, kita break sejenak. Setelah ini Faiz akan segera kembali. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Kok gua Kenapa sih harus keringetan? Jika ingin membeli ikan hias, tentunya di Kota Serang, Banten tempatnya. Lokasinya ada di Jalan Tirtayasa, Komplek Taman Sari. Wajar sentra pasar ikan hias ini selalu ramai pembeli. Taman Sari merupakan satu-satunya pusat penjualan ikan hias yang terletak di tengah-tengah ibu kota Banten. Tak hanya orang dewasa yang memadati sentra ikan hias ini, tapi juga anak-anak. Sentra ikan hias ini berdiri sejak tahun 1999. Berbagai daerah dan belasan pedagang yang menempati kios sentra ikan hias Taman Sari ini. Kios sentra ikan hias ini dibuka dari jam 8 hingga jam 9 malam. Namun, jika Anda ingin mampir atau ingin membeli ikan hias di sini, sebaiknya menggunakan kendaraan umum atau sepeda motor saja ya, karena tidak ada parkiran mobil. Sehingga jika ada mobil parkir di depan kios, lalu lintas di jalan tersebut terhambat. Tak hanya jual ikan hias, pedagang juga menyediakan aksesoris akuarium, pakan ikan, pompa filter akuarium, serta obat-obatan ikan. Soal harga, jangan khawatir. Ikan hias ini mulai dari harga yang murah hingga jutaan rupiah, tergantung jenis ikannya ya. Yes, Dulur Sultan tentunya masih di sultantv.co dan Faiz di studio masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio sultantv.co, Kak Ratu Stefani dan juga Ratu Ana. Kak Stefani, banyak yang bilang tadi sebelum Faiz datang ke sini, Kak Stefani katanya termasuk orang yang egois. Benar nggak sih, Kak? Egois. Egois soalnya bapak Kak Stefani manusia, ibu manusia, tapi Kak Stefaninya bidadari. Ya. Ya. Aduh, digombalin ya. Tapi Digombalin Kak Agnes Ana hari ini pakai bajunya cerah ya teman-teman, merah semangat gitu Kak Ana ya. Merah. Iya, karena kan cinta itu buta. Hijau nggak kelihatan.
Nah, Kak Stefani, mungkin buat teman-teman yang di luar sana, mungkin banyak teman-teman yang ingin menjalani bisnis di bidang ini. Banyak perempuan di luar sana sangat memimpikan menjadi seorang owner kecantikan, tapi biasanya mereka terhalang dengan ketidaksuportan orang tua, keluarga terdekat dan lain sebagainya. Mungkin pas awal-awal keluarga ngedukung nggak sih Kak, kalau Kak Stefani? Kalau keluarga aku mendukung apapun yang aku lakukan sih, entah itu dulu kan aku di dunia entertain ya, baik di entertain atau di sekarang di pengusaha gitu ya, maksudnya bisnis, apapun mereka selalu mendukung. Kalau buat teman-teman yang ingin memulai tapi mereka masih terhalang oleh dukungan orang tua, apa yang ingin Kak Stefani sampaikan? Jadi semangat terus, buktikan kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu membuahkan hasil yang bagus. Terus tetap semangat dan tetap konsisten terus, pokoknya tekuni. Karena aku juga memulai bisnis ini memang benar-benar gak ada modal ya, nol rupiah gitu loh. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau kitanya benar-benar menekuni, terus bersemangat, semua itu pasti ada jalan. Siap, semuanya pasti ada jalan kalau teman-teman konsisten dan cinta dengan pekerjaan yang teman-teman lakukan. There's Otomatis way, Kak there's Stefani cinta ya dengan pekerjaan saat ini? Sangat mencintai, dan bukan cuma mencintai pekerjaannya, tapi juga enjoy dan mencintai segala proses. Siap. Nah, Kak Stefani, sebelum menjadi owner dari Ras Eye, tentu profesi sebelumnya sudah pernah Kak Stefani lakukan sampai akhirnya sekarang fokus di ini. Mungkin ke depan akan ada hal-hal lain atau ada visi misi yang akan dicapai oleh Kak Stefani? Apalagi nih yang pengen gue, selain nambah ini ya Kak ya. Selain nambah cabang di mana-mana. Nambah cabang di mana-mana. Apalagi nih Kak? Banyak sih, maksudnya visi misi tuh lebih ke kayak lebih pengen membantu orang lebih banyak lagi gitu. Berarti kalau sekarang teman-teman di Ras Eye ada berapa total karyawan? Total semua timnya termasuk aku 14 orang. 14, wow, 14 orang teman-teman, bayangkan ya, bila di Kota Serang ada Kak Stefani berikutnya mungkin tidak ada lagi tuh pengangguran di Kota Serang ya kan? Amin, ya robbal alamin. Berharap banget bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Siap, karena semakin banyak Stefani di luar sana, maka pengangguran di Kota Serang ini nggak bakal ada teman-teman ya. Amin. Kak Ana, mungkin apa yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Stefani, keluarga nggak masalah, mendukung. Kalau Kak Ana sendiri mungkin kalau udah fokus di PNS aja udah nyaman gitu kan dengan profesinya, ngapain sih capek-capek ngebangun bisnis yang istilahnya nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa, bakal rugi kah, bakal untung kah? Saya tuh, karena saya PNS udah hampir 11 tahun. Terus mulai bisnis itu, anak saya masih kecil, baru satu, kemudian lagi hamil juga. Jadi awalnya ya yakin gak sih bisa gak sih ngurus anak masih kecil-kecil kondisinya, apalagi kerja dan segala macam. Tapi ya saya minta restunya, minta doanya, saya yakinkan kepada keluarga, kepada suami terutama, bahwa insya Allah dengan apa yang akan saya jalani ini tidak mengurangi waktu saya untuk hak-haknya keluarga saya. Maksudnya yang dikhawatirkan kan waktu ya, karena pasti habis kerja, udah gitu bisnis, terus kapan buat keluarganya gitu. Tapi saya memang udah dari awal bikin komitmen, prioritas utama saya adalah keluarga gitu. Jadi sebelum kerja ya hak suami dulu, hak anak dulu gitu. Dan sampai sekarang itu sangat saya jaga banget gitu. Berarti kalau sebelum pergi ke Ana Beauty itu pagi harus nyedain sarapan. Harus. Kita tidak boleh kodrat kita. Kita tidak boleh kehilangan identitas kita sebagai seorang ibu dan seorang istri. Siap. Mungkin Kak Ana bisa diceritakan awal-awal merintis Ana Beauty bagaimana perjuangannya Kak sampai dengan saat ini, mungkin bisa di-share ke teman-teman biar lebih semangat lagi untuk memulai bisnis. Karena banyak juga teman-teman yang menyaksikan mungkin saat ini baru dimulai dari nol bisnisnya. Dalam artian mereka baru rumah ke rumah, kemudian online, belum punya yang namanya toko dan lain sebagainya. Mungkin jadi mindsetnya harus dirubah. Saya tuh senang banget ngobrol kayak gini, apalagi sama anak-anak muda. Kan anak-anak sekarang itu kan pengen jadi PNS, pengen jadi karyawan. Mindsetnya harus dirubah dong, jangan jadi pegawai gitu. Coba kita harus jadi bos. Jadi bos gitu. Itu juga ya saya selalu bilang kayak gitu kan. Maksudnya ada kesempatan apapun. Ya tadi kan dibilang kalau misalnya nggak direstuin sama orang tua gimana kalau gitu. Jadi kalau kita lihatnya sukses, tapi kita banyak alasan. Terus kapan mau mulainya? Jadi mulai aja dulu. Kalau saya sih mulai aja dulu. Dengan saya juga kan saya nggak punya basic kecantikan, bahkan saya juga malah pegawai gitu. Sedikit waktu saya untuk fokus mikirin bisnis, tapi alhamdulillah hampir 4 tahun berjalan ini, walaupun banyak pasti naik turun segala macam, tapi bisa kita lewatin. Yang penting kita
ikhtiar, berdoa, lakukan yang terbaik, belajar terus. Siap, belajar terus, dan belajar terus. Itu kuncinya teman-temannya untuk berhasil. Kak Anne, sudah berapa lama Anne Beauty hadir di Kota Serang? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun? Iya, dari 2017. 4 tahun. Dari 2017 sampai 2020, 4 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang cepat. Ada proses di sana, ada perjuangan. Banyak banget. Banyak banget perjuangan di sana 4 tahun ya Kak ya. Dan semoga Anne Beauty ini bisa hadir di Kota Serang 10, 20, 30, 40 tahun ke depan ya Kak ya. Siap. Kejutan-kejutan apa yang akan diberikan oleh Anne Beauty untuk pelanggan setianya Kak? Kalau aku nyebutnya untuk konsumen setia Anne Beauty, adakah panggilan khusus Kak? Ya ada ya. Anne Beautyholic ya Kak ya. Anne Beautyholic yang nggak bisa lepas dari Anne Beauty ya. Iya. Sekarang kita lagi tahap pembangunan Anne Beauty Salon kedua yang nanti akan pokoknya tunggu aja lah kejutan-kejutannya masih Bakal bikin gebrakan. bikin gebrakan baru insya Allah bulan depan udah mulai launching. Mohon doanya dan dalam waktu dekat kita juga mau buka cabang insya Allah. Nanti tunggu aja di mana tempatnya, lokasinya. Pokoknya ini sampai tiap malam tuh kita tuh selalu WA-an sampai begadang jam 1:30 cuma ngobrolin konsep jadi dia jadi ikut begadang bikin konsep saya. Iya benar. Udah gimana ya? Udah gimana kayak gitu. Apalagi gitu. Kalau Kak Stefani menilai apakah memang bisnis kan setiap tahun mengalami perubahan ya kayak baik dari pola kemudian juga konsep dan lain sebagainya. Kalau Kak Stefani melihat apakah bisnis di mata terutama 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu lebih ke arah mana sih Kak perubahannya? Perubahannya lebih maju karena tadinya tuh kan kontak lens itu masih awam ya. Betul. Orang itu mengkategorikan kontak lens itu dalam alat kesehatan, Betul. alat bantu penglihatan. Cuma sekarang ini kontak lens itu udah kayak aksesoris, udah untuk apa ya, kayak kecantikan termasuk masuknya tuh ke dalam estetika gitu. Jadi kayak orang mau menghadiri undangan atau acara ulang tahun atau apapun, mereka tuh kayak pengen tampil cantik dan soft lens itu udah salah satu termasuk dalam bagiannya. Siap, karena hampir sekarang wanita keluar rumah kalau nggak pakai soft lens katanya nggak pede ya kayak. Ada yang memang merasa kayak mata tuh jauh lebih hidup gitu kan gitu. Siap, jadi memang macam-macam yang intinya teman-teman ketika perempuan keluar dari rumah ingin selalu tampil cantik kayak baik itu dari bahkan dari ujung sampai ke ujung ya kayak. Iya, orang nikah nggak mungkin dong pakai kacamata tebel gitu kan. Jadi disiasati ya dengan soft lens itu. Siap. Jadi memang teman-teman semua pemirsa Ngalor Ngidul, silakan buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan diskonnya kayak. Boleh. Kak, Lagi setuju, ada promo. Setuju Kak kalau memang kalau kita melihat pelanggan baik dari Ras Eye kemudian juga dari Anne Beauty itu selain mengutamakan apa ya istilahnya hasil dari apa ya ketika mereka masuk salon kan mereka ingin tampil cantik. Kalau tempat juga ngaruh nggak sih Kak? Tempat yang nyaman, kemudian misalkan membuat mereka merasa lebih nyaman, tidak hanya hasil Kak ya, tapi ketika mereka masuk itu mereka diberikan kenyamanan. Ngaruh juga nggak sih Kak? Ngaruh banget. Karena memang pada saat aku memulai untuk membuka offline store, aku memikirkan sekali bagaimana konsep tempatnya gitu loh, bagaimana orang itu bisa in touch langsung, megang langsung kepada barangnya. Karena kan kalau customer langsung megang barang yang ingin mereka beli itu kayak punya chemistry antara customer sama barangnya gitu loh. Jadi dari konsep, dari interior segala macam itu sangat mempengaruhi banget. Siap. Jadi interior konsep itu sangat diperhatikan Kak ya? Sangat diperhatikan. Kalau dari Ras Eye itu konsepnya lebih kemana sih Kak? Klasik kah, modern kah, atau ala-ala Eropa kah? Enggak. Aku sih kalau Ras Eye itu nggak klasik ya, kayaknya lebih ke girly aja sih, ke wanita-wanita. Terus Perempuan banget lah ya Kak ya? dan aku tiap store itu emang punya ciri khas tersendiri. Kalau Ramayana kayak gimana, kalau Citralen kayak gimana. Jadi nggak semuanya sama Kak ya? Nggak semuanya sama kalau aku. Itu kan akan menjadi bumerang mungkin ketika masuk ke ini, bener nggak sih Ras Eye yang itu? Enggak kok. Nggak apa-apa ya Kak ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi setiap Jadi offline orang- store punya konsep yang Iya, beda-beda. orang nggak bosen tapi kan, maksudnya gue ketika datang ke store Cilegon, yang saya dapet tuh store-nya seperti ini, Serang seperti ini gitu. Siap. Kalau Kak Anne, apakah memang dengan pertanyaan yang sama mempengaruhi sekali kah ketika Kalau konsep dan tempat yang nyaman tadi? Kalau salon jelas pasti mempengaruhi banget karena kan orang kan
pengen ngabisin waktu kan, apalagi orang yang udah capek kerja sama rutinitasnya, pengen ke salon tuh pengen berbahan, pengen yang dingin, Otomatis kasurnya empuk ya kayak. wangi gitu kan, jadi kayak gitu lagi. Itu jadi yang kami perhatikan banget gitu, tempat gitu. Nah ke depan juga ini sebentar lagi kita mau bikin salon muslimah juga yang memang tempatnya udah kita rancang insya Allah. Lebih private lagi. Oh berarti kolaps, ceritanya kolaps. Enggak sih. Oh enggak. Cuma memang dia bantuin saya mikir. Bantuin mikir. Begitupun Kasihan soalnya sebaliknya sendirian kayak. kan ya. Jadi begitupun sebaliknya Iya. kalau Kak Stefani butuh ide dibantu sama Iya. Kak Ane, kalau Kak Ane dibantu oleh Kak Stefani. Kita saling aja lah. Kompak ya Kak ya. Iya. Mungkin ada rencana teman-teman Kak Ane buka Ice, kemudian Kak Stefani buka beauty. Enggak ya kayaknya. Enggak banget. Kalau Kak Ane sempat awal-awal buka ngerasain cuma dalam 1 bulan pernah paling parahnya dapat berapa customer? Alhamdulillah dari awal buka itu saya juga nggak pernah nyangka kalau misalnya antusias masyarakat. Nah, 1 bulan pertama deh. Antusias, malah itu di luar dugaan kita. Serius? Pas baru pertama buka itu dapat segitu tuh dengan 2 karyawan, Masya Allah bisa dapat Iya, segini gitu. Jadi bener. saya tuh memang apapun berapapun kita syukuri gitu aja. Jadi sampai sekarang juga kita kalau orang bilang punya target gini, target gitu enggak sih. Alhamdulillah kita berapapun ya disyukuri aja kayak kemarin lockdown juga kan gitu kan. Salon paling terdampak banget karena memang kita kan bersentuhan langsung Betul. sama pelanggan gitu. Jadi kan kita juga nggak berani sempat tutup beberapa hari ya, seminggu lebih kalau nggak salah. Sampai dapat protokol kesehatan gimana yang harus prosedurnya bisnis salon boleh buka gitu. Kita baru berani buka lagi. Jadi ya segitu aja kita masih Segitu berapa Kak? Alhamdulillah. Kak, kalau boleh aku nanya terserah sih mau dijawab atau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Pernah paling besar dalam 1 bulan omset dapat berapa Kak? Rahasia kayak Rahasia lah kalau omset ya. orang pajak. Kalau Kak Stefani juga rahasia. Iya dong. Rahasia. Tapi kalau pertanyaan yang pertama tadi aku sudah tanya sama Kak Ane, dijawab nggak? Pernah dalam 1 bulan pertama buka paling dapat berapa customer waktu itu Kak 1 bulan pertama? Tadi nggak dijawab nih sama Kak Ane nih, masih rahasia-rahasiaan. Di 1 bulan pertama itu saya juga sama sih ketika buka itu kan antusiasnya sudah banyak tuh karena kan sebelumnya saya udah menjalaninya online kan gitu, jadi udah banyak jaringan, udah banyak customer lah ya gitu secara online itu. Jadi ketika offline store buka itu customer online saya langsung nyerbu gitu, jadi kayak oke, ternyata antusiasnya tuh udah sebagus ini. Berarti bahkan dari Stefani bulan effect pertama. di sana Kak ya, karena memang Kak Stefani, nama besar Kak Stefani yang sebelumnya ketika buka store kan sudah ada di nama Stefani tadi ya Kak ya. Ketika Ya. sudah ada store-nya otomatis datang semua, nggak bener, nggak Stefani mana nih? Rasa yang mana nih gitu kan. Berarti Kak Ane juga sama ya? Karena memang nama besar Kak Ane tadi yang ketika sebelum buka store tadi kan sudah aktif di kosmetik mungkin. Enggak sama sekali. Malah orang tuh nggak nyangka saya bisa bisnis salon karena dulu dari SMA tuh saya tomboy banget. Tomboy Saya banget, tuh dia anak pemain basket. basket gitu. Jadi tiba-tiba bisnis salon tuh kok lo bisa ya, bisnis salon kok lo bisa gitu. Tapi ya itu lah, nggak ada yang nggak bisa asal kita mau belajar. Siap. Tadi menarik apa yang sudah sempat disinggung sama Kak Ane, Kak Stefani, bahwa kan memang belakangan terutama Indonesia banyak banget teman-teman perempuan yang muslimah ya Kak ya. Mereka ingin tampil cantik dengan menggunakan hijabnya, mereka ingin tampil cantik dengan gamisnya dan lain sebagainya. Kak Ane sudah menangkap ke sana? Kayaknya saya sekarang kebetulan bisnis yang saya jalani juga bukan hanya salon, tapi saya punya store sepatu, saya punya barbershop, ada juga kaos oleh-oleh, oleh-oleh khas Serang, ada banyak namanya. Gitu. Jadi kalau saya udah terjun ke sana, cuma memang gimana ya? Kayaknya kita enggak lah. Ada temen juga yang bisnis pakai fashion ya, jadi kita support aja. Gitu. Dengan pertanyaan yang sama, Kak Stefani mungkin akan ke sana, tapi hanya fokus di Bantar ya. Kalau ke muslimah gitu Kak Stefani. kayaknya enggak deh, enggak kepikiran ke arah fashion ya. Pokoknya kalau Kak Stefani mah pemikiran yang all out the box saja kayak yang nggak pernah orang lain pikirkan. Nah, yang banyak tadi sempat aku sebelum datang ke Sultan TV, teman-teman dulu Sultan banyak yang nitip pertanyaan sih ke aku, Kak Stefani, Kak Ana, dan ini harus dijawab. Kira-kira
Kak Anne, Kak Stefani punya mantan berapa ya? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja teman-teman. Berantem. Ini, kamu kan sekretaris saya. Kamu harus awasi karyawan kita baik-baik. Jangan sampai ada yang malas-malasan. Kita ini harus kerja keras. Ya, siap bos. Nah, kalau ada karyawan yang malas-malasan, langsung aja kasih pesangon. Kamu di sini sedang ngapain? Diem-diem baik. Yang kayak gini nih perlu diurus. Bos. Udah, biar saya kasih contoh langsung. Kamu jam segini duduk santai. Pak, Katanya gaji kamu berapa? 1.500.000. 3 juta. Sekarang kamu pergi, gak usah kerja di sini lagi. Makasih Pak. Wah, bos dermawan. Kok dermawan? Tadi itu aku lagi ngasih contoh kamu cara mecat karyawan. Tapi yang tadi kan bukan karyawan sini. Dan bos sudah kasih uang. Bukan dari itu dermawan. Wah. Jika ingin membeli ikan hias, tentunya di kota Serang, Banten tempatnya. Lokasinya ada di Jalan Tirtayasa, Komplek Taman Sari. Wajar sentra pasar ikan hias ini selalu ramai pembeli. Taman Sari merupakan satu-satunya pusat penjualan ikan hias yang terletak di tengah-tengah ibu kota Banten. Tak hanya orang dewasa yang memadati sentra ikan hias ini, tapi juga anak-anak. Sentra ikan hias ini berdiri sejak tahun 1999. Berbagai daerah dan belasan pedagang yang menempati kios sentra ikan hias Taman Sari ini. Kios sentra ikan hias ini dibuka dari jam 8 hingga jam 9 malam. Namun, jika Anda ingin mampir atau ingin membeli ikan hias di sini, sebaiknya menggunakan kendaraan umum atau sepeda motor saja ya, karena tidak ada parkiran mobil. Sehingga jika ada mobil parkir di depan kios, lalu lintas di jalan tersebut terhambat. Tak hanya jual ikan hias, pedagang juga menyediakan aksesoris akuarium, pakan ikan, pompa filter akuarium, serta obat-obatan ikan. Soal harga, jangan khawatir, ikan hias ini mulai dari harga yang murah hingga jutaan rupiah, tergantung jenis ikannya ya. Masih di sultantv.co, teman-teman, dulur Sultan dimanapun teman-teman berada, jangan lupa teman-teman di subscribe di channel YouTube sultantv.co, kemudian juga teman-teman di follow di all sosial media sultantv.co, karena dengan teman-teman memfollow, teman-teman ini akan update kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman sultantv.co. Dan tentu saja Faiz di studio ini masih tidak sendiri karena sudah hadir narasumber yang dari tadi sudah nemenin Faiz ya. Hari ini rada grogi, nggak tahu kenapa, karena dari episode pertama sampai hari ini baru ini nih narasumbernya perempuan ya, maklum ya teman-teman ya. Nah, kalau Kak Stefani, Kak pernah nggak sih nemuin customer yang apa ya, rese mungkin ya, menurut Kak Stefani nggak bagus ini Kak, tiba-tiba dia ngotot gitu, ya apalah pokoknya yang rese banget, bikin emosi nih kadang-kadang owner sampai turun tangan nih. Gimana Kak? Sering sih kayak gitu, kayak kita udah ngasih advice yang terbaik, karena kan Softlens juga kadang harus dicocokin juga ya sama bentuk muka, bentuk mata, warna kulit gitu kan. Nah udah dicocokin, kayaknya kamu bagusnya yang kayak gini, kekeh,
Tapi pas udah dicoba, aduh aku nggak mau, aku ngerasa nggak pede ini gitu. Kan udah Tanya. bilang dari awal tadi lu nggak cocok Iya, yang ini. kamu tuh nggak percaya sama ngapain saya. lu ya? Gue yang lebih tahu nih, gitu. Gerget gitu, tapi nggak dibilangin ya kayak. Enggak lah, kita harus tetap senyum. Walaupun dia 1 jam ngelayanin dia 2 jam, kadang pernah itu orang itu aja gitu tuh yang kita layani sampai ya udah, tapi kita harus tetap tersenyum, kita harus tetap ramah gitu. Dan ketika dia datang lagi nyebelin juga sih kayak. Aku sekarang ini lebih akhir-akhir ini lebih banyak mengerjakannya di rumah sih, kayak review apa segala macam di rumah daripada datang ke store. Siap. Berarti pernah nemuin ya customer yang rese kayak Pernah tadi? banget dan lumayan banyak. Kalau pengalaman Kak Stefani kan tadi ya, kayak kalau Kak Anda pernah mungkin pengalaman yang paling nggak enak banget deh nih Pasti dong. customer nih. Banyak ya, kalau kadang-kadang kan itu jadi ujian kesabaran kita, tapi gimana kita ngadepinnya aja. Makin kesini apalagi bisnis jasa, kepuasan pelanggan itu kan nggak sama rate-nya, maksudnya levelnya gitu. Kita udah ngasih gimana, makanya sebelum dilakukan treatment kita biasakan konsultasi dulu supaya kita tahu maunya dia tuh ada di level mana loh, kemampuan kita tuh ada di level mana, jadi biar ketemu supaya ngehindarin hal-hal yang tadi. Terus misalnya after treatment juga kita harus kasih tahu, nggak boleh misalnya disuarain rambut nih, abis warain rambut belum 3 hari dia udah berenang, gitu nanti rambutnya jadi kasar. Komplain ya salon. karena beauty. Padahal kan, itu Baiklah. pentingnya edukasi. Padahal kita harus edukasi. Abis diwarna itu diusahakan tidak keramas 3 hari ya. Terus harus hindari cuci rambut dengan air panas, udah gitu. Hindari sampo yang gitu-gitulah. Pokoknya banyak. Tapi kan kadang-kadang ada yang aja yang bandel gitu. Tapi kita pastikan kita sudah melakukan dengan benar gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu ya udah kan gitu ya, terserah. Tapi alhamdulillah kalau udah dikasih penjelasan sih ya enggak ya, misalnya jadi ketemu lah komunikasinya gitu. Pernah nggak sih Kak nemu customer yang ketika sudah dilayani dengan baik kemudian dia tidak puas minta kembali gitu? Nggak, ini saya nggak terima nih kalau harus begini. Ada aja, pernah awal-awal apalagi awal buka. Tapi pernah saya dapat waktu awal banget saya buka, saya dapat customer yang masya Allah menguji kesabaran banget. Sebut saja Bunga namanya teman-teman ya. Tapi Sebut terus saja terang, Bunga. sekarang saya berterima kasih sama dia. Kalau saya ketemu lagi, saya mau kasih voucher perawatan sama orangnya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak itunya bentuk tanda-tandanya putih Kak orangnya. Jadi tapi dari situ saya belajar gimana cara menghadapi orang, gimana kita harus punya perencanaan, gimana caranya kita meminimalisir kesalahan. Kita harus bikin SOP-nya, anak-anak harus dikasih tahu. Kita juga ke pegawai mereka itu kan, kita ini bidang jasa ya, tenaga nasi mas, beda sama mesin gitu loh. Jadi gimana caranya kita sebagai owner yang memanusiakan manusia, bahwa mereka juga tenaganya terbatas loh, megang orang itu kan capek, apalagi dengan orang yang banyak maunya, rewel segala macam kayak gitu kan. Ya itu kita besarkan hatinya mereka gitu, bahwa saya sering briefing karyawan saya, ya orang datang ke kita dengan latar belakang yang beda-beda. Kadang dia punya masalah di luar, datang ke salon, kita nggak salah aja jadi salah gitu kan. Memang Laki-laki gitu. banget lah Kak ya, Jadi, selalu salah ya. iya kayak gitu, benernya salah, apalagi salahnya gitu. Karena kan ada orang yang kayak gitu, tapi kita harus nggak usah dimasukin hati, jadikan itu pelajaran. Yang penting kita sudah bekerja sesuai sama prosedur. Siap. Kalau Kak Stefani sejauh ini udah hampir 5 tahun Kak ya? Ya hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, customer-nya lebih banyak di range usia yang berapa sih Kak? Kalau di Ras Eye? 17 sampai 42, 40-an 17 gitu. sampai 42. Berarti 17 sudah pakai softline ya Kak ya? Ya ada beberapa kan yang minusnya tuh tinggi gitu. 17 tahun itu udah bisa lah, udah bisa merawat ya. Siap. Kan kita kasih edukasi yang baik seperti apa, menggunakan cairannya itu harus seperti apa gitu. Memang challenge-nya itu untuk di dunia kecantikan itu edukasinya tuh harus bener-bener kita terapkan. Kalau cara Kak Stefani, bagaimana ketika teman-teman pelanggan atau customer datang ke Ras Eye, kemudian dia besoknya datang lagi, kemudian minggu depan datang lagi, apa sih Kak caranya biar menarik pelanggan agar tidak kemana-mana itu Kak? Mungkin? Jadi jalin relationship. Ya, jadi bukan cuma kita tuh saya penjual, kamu pembeli, udah that's it gitu, nggak kayak gitu. Kalau aku ya udah bagaimana caranya kita lebih dari seorang penjual dan pembeli, kita seorang teman, jalin lagi silaturahmi gitu. Jadi orang itu akhirnya
menganggap kita itu bukan penjual tapi menganggap kita itu teman. Dan Siap, emang siap. paling suka banget sih memang menjalin pertemanan sama siapapun gitu. Kita tuh berdua ini emang dari dulu banyak temen banget gitu, orangnya tuh yang supel gitu kan. Jadi- Kalau pelanggan kan biasanya suka banget dengan hadiah kayak apapun itu besar kecil biasanya mereka excited ketika berhubungan dengan hadiah. Suka nggak sih giveaway atau hadiah-hadiah ya, gitu kan? giveaway suka. Kita tuh sebenarnya pengen banget ngadain giveaway itu sesering mungkin. Cuma kadang repotnya itu di pada saat pemilihan pemenang itu suka repot gitu kan. Kitanya lagi sibuk atau kayak gimana. Mungkin kalau aku udah ada bagian booth devnya yang untuk ngurusin khusus untuk fokus di marketing Instagram, mungkin giveaway-nya bisa lebih banyak Siap. lagi. Kalau Kak Ane suka kayak semacam karyawan kan sekarang sudah lumayan ya kayak caranya mungkin Kak agar karyawan yang ada di Ane Beauty ini tetap kompak, ada gathering atau kumpul-kumpul lagi. Kita suka setiap minggu kita selalu ada briefing, kita ada grup juga, komunikasi perlu banget. Kita jangan jadi bos ya istilahnya gitu, kita jadi leader. Gimana cara mereka kita menyampaikan mereka, kalau saya mereka orang kan nggak mungkin nggak ada salahnya, tapi gimana caranya kita menegur supaya mereka juga dijadikan motivasi gitu loh. Jadinya mereka juga tidak tersinggung gitu, karena kan ketemu banyak orang kadang-kadang mereka juga posisi capek gitu ya, punya masalah juga sama urusannya lah gitu. Kita kan harus kita buat baik-baik, diajak ngobrol ya, bahwa kekompakan tim itu penting banget. Siap. Jadi tidak memposisikan diri antara bos dan karyawan kayak tapi partner, teman kerja. Luar biasa Kak Ane dan Kak Stefani, teman-teman Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa nih setelah ini nanti kita bakal ada kuis ya Kak ya. Dan kuisnya teman-teman kita akan memberangkatkan 12 orang umroh gratis. Amin. Untuk dan juga rumah ya Kak ya. Rumah tapi berbentuk brosur teman-teman ya, berbentuk brosur. Untuk pertama brosur aja dulu. Brosur Kemudian aja juga dulu ada- dibayangin tiap malam ya kan. Nanti juga kita bakal kasih hadiah mobil Kak. Berbentuk Mobil-mobilan. brosur juga sama. Pokoknya Sultan TV mah semuanya bentuknya brosur aja. Nah, teman-teman semua Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada tadi sudah banyak dijelaskan oleh Kak Stefani, Kak Ratu bagaimana mereka memulai bisnis itu tidak dengan mudah Kak ya. Tidak. Sebenarnya sulit teman-teman, tapi karena keyakinan, tekad dan semangat yang Kak Stefani dan Kak Ratu miliki sampai sekarang bisnisnya ini berjalan dengan lancar. Nah, kalau ngomongin soal bisnis Kak, kita ngomongin daerah deh, ngomongin Serang yang kalau kita hitung-hitungan soal waktu tidak terlalu lama dari ibu kota, hanya 1,5 atau sampai 2 jam. Tapi lagi-lagi biasanya kita, kenapa sih Kak selalu tertinggal? Ini mohon maaf, apapun itu Kak, fashion kah, kemudian apapun itu, karena memang universal sekali. Sependapatkah dengan apa yang Faiz katakan? Begitupun dengan make up Kak Ane, Kak Stefani? Kak Stefani mungkin? Kalau dibanding sama ibu kota ya kita tertinggal sih. Maksudnya kita masih kategorinya tuh daerah lah ya kalau untuk Serang. Tapi itu untuk orang luar yang menilai Serang itu kayak Serang tuh gitu loh. Kita tuh selalu di underestimate sih biasanya betul. sama orang Jakarta atau Bandung kayak ngelihat Serang tuh apa sih gitu. Sebenarnya potensinya itu sangat luar biasa sekali kalau menurut saya gitu. Cuma mungkin beberapa orang yang mindsetnya mungkin belum open mind aja sih. Siap, tapi sebenarnya kita masih bisa leading Kak ya? Bisa sama, banget. kita daerah-daerah lain juga sama ya. Tergantung kemauan kitanya mau lebih berkembang atau enggak. Siap, kalau Kak Ane, ini kan teman-teman di bisnis kecantikan, kan tentu tidak Kak Stefani sendiri atau Kak Ane sendiri, tentu di luar sana masih banyak kan, Banyak. Ane yang lain, Stefani yang lain. Pernah ngumpul nggak sih diskusi gitu, apa nih yang bakal kita buat nih, apalagi nih, kalau Kak Ane? Kita punya grup arisan sih secara Ya, kita punya ada Sama. satu geng lah istilahnya gitu yang semuanya pengusaha gitu. Ya kita saling support aja Support sih, aja. kayak saling bantuin promo gitu kan. Ya saling ngedukung aja antar teman gitu. Walaupun ada bisnisnya yang sama gitu. Yang penting kan kita sama-sama tahu fokus bahwa yang kita jalanin ini gitu. Malah dengan kayak gitu jadi lebih enak ya gitu. Berarti kalau sekarang sudah mulai stabil Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah mulai stabil. Walaupun sempat di awal karena COVID-19 ini agak goyang ya Kak ya. Iya. Terima kasih Kak Stefani, Kak Ane luar Sama-sama. biasa hari ini. Faiz diuji teman-teman ya.
lebih grogi dari biasanya. Maaf teman-teman ya yang lihat saya grogi. Kedatangan Iris Bella Masya soalnya. Allah, Iris Bella dan Luna Maya. Luar biasa. Ini Iris Bella kita ada dan di Luna segmen Maya. ceplas-ceplos karena Kak Stefani mau tidak mau, suka tidak suka harus dijawab, disertakan dengan alasannya. Dan yang paling penting adalah kita harus berpikir positif. Nah, nanti ketika Kak Faiz kasih pilihan disertakan dengan alasan. Siap? Jangan ngomongin mantan. Enggak, mantan kita skip aja ya. Iya. Bilang sama mantan sekarang aku udah bahagia Kak ya. Ada baca. Kak Stefani, panjang atau pendek? Panjang. Kenapa? Karena kalau makan steak gitu lebih enak. Yang panjang ya Kenyang kalau dong. iya, kalau yang makan stick yang pendek yang tuh kecil. teman-teman. Ih. Kayaknya cuma itu doang. Oke, Kak Ane di mobil atau di kasur? Di mobil. Kenapa di mobil? Bisa dengerin musik sambil jalan. Iya. Karena kalau tapi di kasur juga bisa dengerin Tidur musik. aja mas susur. Tidur di kasur tidur ya. Oke. Yang oke. Lebih produktif kalau di mobil. Faiz yang grogi ya. Oke. Kak Stefani, kental atau cair? Aku sukanya kental, soalnya kental. suka susu. Suka Susu kental manis. Tapi ada juga susu yang encer sih, Kak. Tapi nggak UHT. suka ya? Enggak. Sukanya yang susu kental manis. Yang kental, susu Karena kental. lebih manis gitu rasanya. Lebih manis. Oke, Kak Ana nggak usah tegang, biasanya Faiz lebih tegang di sini ketimbang Kak Ana. Maka Stefani terus terang, hari ini hari tertegang saya, Masya Allah, Akbar. Tolong Pak Kreatif kondisikan ya, keringet ya. Oke, Kak Ana brewok atau mulus? Mulus dong. Mulus, kenapa? Nah, suami saya mulus. Kak Stefani, basah atau kering? Kering. Kering, kenapa kering? Nggak masuk angin. Kalau basah kena angin masuk angin nanti kita. Iya, basah-basahan 3 jam, 4 jam tuh ya masuk angin ya Kak ya? Iya dong. Oke, empuk atau keras Kak Ana? Empuk lah. Empuk, nah empuk. Apa Kan misalkan? biasanya bantal kalau empuk kan enak Oh tidurnya. iya bener. Kalau batu keras nggak enak ya dipakai tidur Kak ya. Oke, Betul. berikutnya Kak Stefani di bawah atau di atas? di Maaf bawah. ini Mak Kak ya. Oke, Di maaf bawah. ya, di bawah ya, Kalau di maaf atas ini. takut jatuh. Ini harus dijawab soalnya kreatif iseng. Kalau di atas Biar aku jatuh lucu. Kak ya. Oke, baiklah. Udah ya, nggak usah, masih ada lagi lah. Masih ada 2.000 ini Kak yang harus Kakak jawab Kak. Sabar ya Kak ya. Aku juga sabar sebenarnya ini. Oke, lama atau sebentar Kak Ane? Sebentar. Bentar aja ya. Kenapa tuh? Ya biar cepet sampai ya. Biar cepet sampai, oke. Kak Stefani, putih atau hitam? Putih. Putih. Kenapa putih Kak Stefani? Bersih aja kayaknya. Bersih, bersih. Kalau hitam tuh Hitam gentle juga sih. Suka sih kedua warna itu suka saya. Hitam dan putih. hitam, Suka. tapi lebih suka putih Kak ya. Iya. Kayak wanita aja, lebih wanita kalau putih. Ini kok mendadak saya grogi sih. Oke Kak Ane, goyang atau lompat? Lompat. Lompat. Main basket. Main Main basket. basket. Kak Stefani, jongkok atau berdiri? Berdiri, jongkok Berdiri. capek lama-lama. Enakan berdiri ya Kak ya. Berdiri. Nah, sudah ya teman-teman ya. Aku sudah menyerah sepertinya untuk hari ini. Iya. Ini biar kayaknya biar cair aja ya suasananya. Kak Stefani, Kak Ana, terima kasih banyak sudah Iya, hadir di sama-sama. sultantv.co. Terima kasih banyak sudah menginspirasi banyak orang dan semoga teman-teman ketika menyaksikan program ini di sultantv.co di program Ngalor Ngidul akan semakin banyak Stefani berikutnya, akan semakin banyak Ratu Ane berikutnya. Karena dengan teman-teman berwirausaha ini otomatis akan mendatangkan banyak rezeki. Terakhir mungkin Kak Stefani, apa yang ingin Kakak sampaikan untuk teman-teman yang menyaksikan sultantv.co, karena data terakhir yang masuk ke Faiz tadi barusan mention ada 7.400 juta ribu miliar triliun. Bisa diulang Kak? Ada 7.400, juta miliar dolar tuh yang nonton sultantv.co. Wow, luar Silakan, biasa. Kak, apa yang ingin disampaikan? Bisa diulang tadi? Yang 7.400 juta ribu miliar. 7.400 juta miliar. Nah, bisa. Pokoknya kalian yang menjalani suatu bisnis, jadikan bisnis kalian itu sesuatu hal yang kalian utamakan gitu. Jangan jadi jangan jadi yang kedua gitu sih kalau bisa ya gitu. Jadi semakin fokus, semakin bisnisnya juga semakin sukses. Siap. Harus fokus Kak ya. Iya, fokus, konsisten, udah itu.
fokus dan juga konsisten teman-teman. 2 poin itu dibutuhkan untuk teman-teman berhasil. Iya. Kalau fokus nggak konsisten susah kayak. Iya, karena hari ini buka, besok tutup. menjaga mood juga, aduh itu udah paling susah banget. Bertahan itu susah dibanding menyerang. Siap. Jadi bagaimana proses bertahan itu yang konsisten teman-teman ya. Kak Ana? Ya, buat teman-teman semua, bisnis itu ibaratnya tuh kayak lari maraton. Kita nggak perlu ngelihat kanan, ngelihat kiri, apalagi ke belakang. Fokus aja ke depan. Selagi kita benar, baik, dan niat kita baik, insya Allah ada jalannya nanti. Insya Allah ada jalan. Terima kasih banyak Kak Ana, Kak Stefani sudah Faiz undang di hari ini. Mohon maaf Sama-sama. kalau rada grogi ya Kak ya. Gimana sih Anjasmara harusnya nggak boleh grogi. Masya Allah, ini ujian terberat hari ini teman-teman karena nggak Titip sanggup. salam loh, saya posting di Iya, IG iya. ya. Lebih salam ya buat hostnya gitu. Karena nggak sanggup lama-lama memandang 2 bidadari ini teman-teman ya. Kak Ana, Kak Stefani munduran dikit. Oke, karena cantiknya kelewatan ya. Daripada keinjak mendingan kelewat. Enggak. Tadi barusan dapat mention Kak dari dokter, kemudian aku kan punya dokter pribadi. Deket kakak, jantung aku berdebar lebih kencang. Masuk nggak sih? Enggak sih ya, garing ya. Ya udahlah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sultantv.co di program Ngalor Ngidul. Kita akan kembali di minggu depan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.